Selamat malam. Selamat Yo, malam yo. Ibu, silakan. Ya, saya mau tanya. Saya nih baca kitab suci ini dari Amsal ayat 8. Ini tentang wejangan hikmat. Saya baca-baca tapi yang saya belum memahami yaitu di Amsal 8 ayat 22 Romo sampai dengan 32. Untuk itu saya mohon kiranya Romo bisa memberi penjelasan sama saya agar saya bisa memahami itu, Romo. Terima kasih, itu aja sih yang saya Bantu dulu. sampaikan. Ini saya bantu dulu. Bantu baca maksudnya. Amsal Saya 8:22. Ya, Iya. tidak ada. Sebut aja ayatnya, Bu. Iya, Amsal 8 ayat 22 Romo. Sampai ayat berapa tadi Ibu bilang? 32. Sampai dengan ayat 32. Panjang sekali tapi tidak. Tuhan, ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke, tahan dulu di situ. Ibu sedikit dipengaruhi oleh Protestan di ayat 22 ini. Enggak tahu Romo, tapi Kalau tidak salah Ibu dipengaruhi oleh saksi Yehova. tidak Romo. Karena Istilahnya saya mereka sih mengatakan ketika Amsal mengatakan ini Amsal untuk Yesus, jadi seolah-olah Yesus diciptakan. Ibu dari saya provinsi belum mana? Ibu? memahami. Saya dari Ambon Romo, saya dari paroki Santo Maria Vianney. Ya, saya mengerti. Pertanyaan saya, Ibu pernah dengar penjelasan dari saksi Yehova dan semuanya sedikit ke arah sana ketika Amsal ini mengatakan bahwa seolah-olah Yesus adalah ciptaan? Tidak, Begitu. tidak Romo. Tidak, saya tidak pernah ikut-ikut mereka Romo. Cuma saya baca-baca di sini, terus saya dapatnya di Amsal 22 sini. Amsal 8 ayat 22. Iya, Yang Ibu Amsal tidak mengerti yang 8. mana? Iya. Ini tentang apa? Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Kemudian sampai dengan 32 ini mungkin pemahaman saya Romo, ini kan berbicara tentang perjalanan Allah ya Romo ya, umat Allah. Apakah dari ayat 22 ini berbicara tentang Bunda Maria atau bagaimana Romo? Mohon penjelasan, itu pemahaman sayanya begitu Romo. Jadi Ya, makanya maaf kalau seandainya saya pertanyaan salah. saya dengan jujur. Maksud saya tanya dengan jujur. Apakah Ibu pernah mendengar penjelasan tentang ayat ini dari saksi Yehova, dari mana? Karena pertanyaan ketika Ibu ambil bab ini, Amsal 8 ayat 22, itu selalu dipakai oleh yang di sebelah untuk mengatakan Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Makanya pertanyaan saya dengan jujur, Ibu mungkin pernah itu dan Ibu datang ini untuk men-cross check, itu yang maksud saya. Tidak Romo, saya tidak pernah itu Romo. Makanya saya cuma baca aja, jadi saya punya pemikirannya ya demikian Romo, begitu. Jadi saya mohon penjelasan dari Romo, Oke, begitu. teman-teman Iya. Katolik, saya mau supaya penanya mengerti sendiri dulu pertanyaan, bukan karena saya tidak mau Iya. menjelaskan. Iya Romo, Kalau makanya ini saya nggak setiap mengerti kali Romo, makanya mohon Oke. penjelasan. Setiap kali pertanyaan dikembalikan itu artinya supaya Ibu sungguh-sungguh mengerti pertanyaan. Oke. Iya Bu Romo. Mazmur ini, Amsal ini 8 ayat 22 selalu dipakai oleh saksi Yehova untuk mengatakan Yesus itu ciptaan. Kita baca ayatnya. Oh begitu. Bantu kembali baca ayat. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke. Ketika kita membaca ayat ini terlepas dari kerangka penciptaan, maka sangat berbahaya. Seolah-olah Yesus hasil ciptaan. Tetapi ketika kita komparasi ke dalam Yohanes 1 ayat ke-1 sampai 3, di sini kita akan menemukan jawaban yang terstruktur.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mm-mm. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau dia adalah ciptaan, bagaimana di situ dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia? Bantu dulu Yesaya 58 ayat 12. Tanganku yang membentangkan ini, tanganku yang ini. Oke. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Engkau ini siapa? Turun ke bab 8 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Lanjut. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Langsung ke 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang? Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Kalau kita melihat Amsal 8 ayat ke-22 ini dalam konteks penafsiran ambigu, maka di situ dikatakan aku sebagai permulaan dari penciptaan, itu sangat berbahaya. Dalam pengertian bahwa seolah-olah Kristus diciptakan, bukan dilahirkan. Bagaimana mungkin sang pencipta diciptakan? Jadi hati-hati dalam melihat itu. Oke, kalau begitu, siapakah Yesus itu? Di ayat itu berbicara tentang apa? 1 Korintus 1 ayat 24 akan menjelaskan itu. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Allah. Sekarang kita kembali ke Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Berbahaya sekali ketika menggunakan kata menciptakan. Bantu dulu Frater Kamen, Amsal 8 ayat 22 di dalam konteks interlinear. Ya, baik, Mam. Digunakan kata menciptakan atau apa di situ? Ya, nanti saya juga bandingkan dengan yang Ya. tadi Romo singgung ya, saksi Yehua ya. Ya. Ya, sekarang saya punya juga Alkitab mereka. Oke. Ini saya buka dulu Amsal 8:22. Digunakan kata apa di situ? Penciptaan atau? Oke. Oke, ini perjanjian lama. Saya open cam langsung. Amsal itu berarti proverb ya, proverb Ya. 8:22. Nah, di sini, oke, biar saya maju dikit. Nah, di sini ditulis ya, Yahweh Kanani Resit Darko Kedem Mifalau Meas. Ya.
Yahweh mengapa? Ya. Yahweh possess me, kanani, dari kata kanani, Tekan di situ. dari kata kanah. Ya. Nih, dari kata kanah ini bentuk kata kerja, to get, acquire. Ya. Artinya secara definitif ya, secara original, a primitive root berarti dari suatu akar yang terjadi di mula-mula, to erect, create, mencipta, keberadaan, procure, especially by the pure case ya, memberi bentuknya seperti kausatif ya, bentuk sebab akibat atau sesuatu yang dijual belikan, implikasi kepada pemilik, sang pengadaan. Artinya semua yang menjadi permulaan dari ciptaan, artinya kalau tanpa dia tidak ada yang lain. Karena itu tadi di Yohanes katakan melalui dia semua diciptakan. Ciptakan. Ini penting sekali. Bantu Ibrani 3 dan Ibrani 1 ayat. Tahan dulu Frate, tahan dulu di situ. Ibrani 1 ayat kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes tadi menjelaskan tanpa dia segala sesuatu tidak diciptakan. Ini yang harus mengerti dalam pengertian. Frater, lanjut. Nah. Ya, baik Mo. Oke, ini sekarang kita lihat dalam versinya Saksi Yehuwa ya. Ini saya punya. Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru versi mereka. Apa yang dituliskan di situ dan apa cross referensi ayat yang mereka pakai. Nah, dituliskan Amsal 8 ayat 22. Yehuwa sendiri menghasilkan aku. Bayangkan. Sebagai permulaan pekerjaannya. Ada catatan di sini huruf C. Apa yang dikatakan di C di situ? Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Itu. Oleh karena mereka menggunakan kata menghasilkan. Berarti Allah memproduksi Yesus. Ya. Jadi produk Yesus itu. Ini yang harus. Ternyata di situ omong tentang nubuatan, omong tentang hikmah itu sendiri, oke? Siapakah hikmat itu sendiri? Yaitu Yesus itu sendiri. Jadi karena itu Ibu hati-hati dengan kata kunci di situ. Butuh disilangkan hermeneutik eksegesisnya kemana saja supaya bisa diambil benang merahnya seperti apa. Kalau dibaca secara letterlek, maka Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan itu juga bertentangan lagi dengan apa yang dikatakan di segala nubuat tentang Yesus. Dilahirkan, bukan diciptakan. Dan ini yang berbahaya sekali, oke? Iya, Romo. Pater, tapi kalau di TB2 itu sebagai itu diganti dengan sebelum perbuatannya. Beda sama ya, karena dia ada awal dan alfa dan omega yang tadi dijelaskan oleh Yesaya 48 tadi. Aku awal, aku akhir. Nanti dijelaskan di dalam Apokalips Wahyu 1 ayat 8. Betul, Mo. Dan ini saya dukung dengan cross referensi, Mo. Dari ini yang Inggris ya, Alkitab Inggris. Yang saya pakai bukan KJV, tapi ini Nabre yang Katolik punya. Nah, yang dikatakan Romo benar, ya. Ini 8 ayat 22. Ini Proverbs ya, Amsal 8 ayat 22. The Lord begot me, the beginning of his work, the forerunner of his deed of long ago. Nah, ini ada lambang bintang sini ya. Nah, apa yang dikatakan di sini? Wisdom is of divine origin. Betul. Hikmat atau kebijaksanaan adalah permulaan dari entitas ilahi. Nih, sesuai dengan perkataan Romo. Sangat sesuai. Seperti itu. Begitu Ibu, terima kasih menjadi pertanyaan bagus sekali pertanyaan. Ya, tidak apa Ibu. Justru begini ya, harus daripada Ibu cari dan ini berarti
saya ke saksi Yehova benar karena saksi Yehova bilang Yesus diciptakan begitu. Tidak Romo, saya tidak pernah. Tidak, maksudnya bukan ibu, maksudnya Iya. takutnya orang Bukan Katolik ibu. berpikir begitu. Iya. Saya Katolik asli, nggak mau kesana kesini Romo. Iya, makanya kadang saya baca firman tuh kadang kurang memahami, makanya kebetulan di sini saya naik mau bertanya begitu, jadi saya mohon penjelasan Romo. Tidak apa Bu, memang kalian punya kewajiban, hak untuk dijelaskan kepada kalian, oke? Ya Romo. Kemudian Romo yang ayat 23 gimana ya Mo? Tolong Romo-Romo di Indonesia kalau sebentar. Ya Bu ya, sangat gampang. Tolong ya Romo-Romo di Indonesia, awam punya hak untuk mendapatkan penjelasan itu ditetapkan secara kanonik bahwa awam-awam mereka bisa memintakan penjelasan dari para gembala mereka. Jadi Iya Mo. kalau umat tanya di pastoran, di apa, jawablah. Jangan bilang saya tidak ada waktu gitu. Oke Bu ya, silakan. Mohon maaf, Ayat 23 Bu. dibaca. Iya, Iya. Bu, kalau saya baca Sesudah- per ayat sampai 32 ini kita panjang sekali Bu, tidak akan habis. Enggak mau, saya sih cuma istilahnya intinya aja Mo. Waktu saya baca, saya pikir ini pada Iya, saat Bu, ya. Bunda Tadi Maria intinya pada diciptakan sekarang ini. begitu. Iya. Iya Mo, mohon maaf itu pemikiran saya. Terima kasih Mo, saya mohon penjelasan Ya lanjut. tidak apa Ibu. Ya benar aku. Ibuku yang Iya, dikasih. Diciptakan itu Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa semuanya itu dilahirkan. Oke Bu ya. Oh iya Mo, iya. Iya, kalau tidak nanti Tuhan setiap kali ambil tanah buat baru lagi, Tuhan tanah anak buat baru lagi. Kita bisa mengerti Ibu. Ibu bisa mengerti. Jadi Bunda Maria Siap. dicipta. Ya, kita semua ciptaan. Tetapi dengan cara seperti apa? Allah menenun kita dalam rahim Ibu. ibu. Iya. Jadi karena itu kalau seandainya Yesus diciptakan, maka nanti Kolose 2 ayat 9 akan menjadi pukulan terberat. Kok Allah diciptakan sedangkan di dalam dia jasmaninya berdiam kepenuhan kealahan. Kok Allah itu diciptakan? Oke, bantu dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Baca kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Tahan dulu, manusia. kata Yesus diciptakan. Ide saya tahan. Saya ngelek ya sinyal ya. Halo? Ya Pak Tuh, saya Halo. sudah diam, Sedikit ngelek saya Mo. tidak baca Pak. Ya tadi saya ngelek ya. Tadi saya potong angka waktu baca. Oh ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan, melainkan menjadi manusia. Kalau seandainya Yesus diciptakan, bagaimana di situ dalam rupa Allah? Kolose 1 ayat 15. Dia adalah apa? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi tamu di sorga. Halo? Dengar? Sinyal saya itu. Halo Pater. Iya, Dialihkan dulu Mo.
Romo, punya Romo. Nah, Pater diam itu paus. Halo. Pater itu lagi ngepaus, Pater. Halo, Pater. Oh, ya, sinyal saya punya Jelas. sinyal. Oke, Halo. sudah Pater. Ya, siap. Halo, ya jelas Romo. Tolong teman-teman di bawah kalau nggak jelas langsung type ya supaya saya jangan tanya ulang-ulang. Sekarang masih? Sudah, Pater. Enggak. Kolose 1:15. Yesus itu apa? Kalau dia ciptaan bagaimana di sini? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini yang dikatakan kalau bilang yang sulung lebih utama dari yang diciptakan, dia adalah permulaan dari semua yang diciptakan. Artinya, dialah asal mula dari semua yang diciptakan. Artinya, oleh dia segala sesuatu diciptakan. Itu yang dimasukkan. Iya, iya, iya. Iya, Romo. Oke. Begitu. Sedangkan kita tadi Ibu Mama bilang, kita ini bagaimana? Bunda Maria dan kita semua itu, kita diciptakan. Tapi Allah menciptakan dengan cara apa? Menenun kita di dalam apa? Bantu dulu Mazmur 139, kalau tidak salah ayat berapa? 139 ayat 12 atau 13, mungkin 12, antara 12-13. Engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku tuh. Coba 139 ayat 12 atau 13, antara dua itu. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Nona, lihat Mazmur 139 antara ayat 12 atau 13. Engkau lihat baik-baik dulu yang tentang menenun. Oh ya, Sebab 13. engkau lah. 13. Makin saya butuh itu, ayat yang itu cukup. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Allah menciptakan dengan cara seperti itu ya. Menenun kita di dalam kandungan ibuku. Oke, kalau tidak Allah menciptakan terus dia ambil tanah, dia buat ibu, ambil tanah satu, dia buat degea, ambil tanah lagi, dia buat kamen. Woi, jadi tanah nih makin hari makin hilang semua tanah nih. Oke. Begitu Ibu ya secara umum. Itu ayat Mas Amsal ini yang digunakan oleh saksi Yehova dan semuanya untuk mengatakan Yesus bukan Allah, Yesus diciptakan. Siap, Mo. Terima kasih banyak, Mo. Yo. Ya, mohon izin. Yo. Terima kasih, Mantap. Bu. Selamat datang selalu ya Bu ya. Sama-sama. Iya, Romo, terima kasih. Salam ke Maluku. Nuhun. Ya, Yo. terima kasih, Mo. Saya turun dulu, Mo. Yo. Bu. Iya, terima kasih.